sejahtera, salam bahagia, salam hebat untuk kita semua. Terus untuk kelas 8, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bertemu untuk satu kegiatan yang luar biasa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, hari ini kegiatan yang sangat menarik. Dan sebelum itu, kita akan berdoa dulu. Satu pimpin kita dalam doa untuk kita mulai kegiatan. Siapa yang bisa? Gue yang tidak hadir. Ya. Luar biasa kita hadir banyak. Terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dan sepakati suatu hal yang baik untuk kita dalam kita belajar di kelas dan menjadi semangat untuk kita bersama. Nah, kita tahu bersama ada yang namanya peraturan. Kemudian ada yang hari ini kita akan bicara secara khusus mengenai keyakinan. Kalian pasti pernah dengar ada yang namanya peraturan sekolah, ya toh? Ya. Peraturan sekolah. Misalnya seperti apa ini kalian? Peraturan sekolah misalnya seperti apa? Misalnya, oke? Datang di sekolah yang harus rapi. Datang di sekolah yang rapi. Luar biasa. Tentang dan masih banyak lagi. Nah, begitu juga dengan keyakinan hari ini kita akan belajar. Dia tidak jauh berbeda dengan peraturan. Nah, yang membedakan itu peraturan itu dibuat oleh sekolah, dibuat oleh bapak guru, kepala sekolah, itu dibuat peraturan. Nah, hari ini kita akan bicara yang namanya apa? Keyakinan kelas. Keyakinan. Pasti semua sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengucapkan kata keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini akan muncul dari kita semua. Kita semua yang mau seperti apa kita akan tulis hari ini. Dan harus kita buat dalam kita menjalani kita punya aktivitas belajar di kelas. Jadi kalau aturan orang lain buat, bapak guru buat, kepala sekolah buat, warga sekolah buat. Tapi hari ini untuk keyakinan kelas 8, kalian semua yang akan buat. Kalian semua yang akan tulis, anak-anak semua yang akan tulis seperti apa, dan nanti kita yang akan menjalani. Jadi misalnya mau dulu maunya bagaimana akan dituliskan. Karen seperti apa, Pandi, Dixon seperti apa dan ditulis. Sebagai keyakinan kelas, jadi harus tunggu sampai sesuatu yang belum seperti apa. Silakan bisa buat sampai 3 orang bisa bicara. Ini ada ngomong saya, clear saya. Rapi, ini sudah rapi. Yang belum datang terlambat. Oke, tentang begini dulu. Yang kedua ada lagi yang berpendapat. Kedua, Berto. Angkat tangan, siapa yang mau lagi berpendapat? Bayangkan. Ya, Mas ya. Silakan. Rajin sekolah. Ya. Rajin sekolah. Rajin sekolah. Aturan yang Mas sudah terapkan rajin sekolah. Atau belum?
Sudah tapi belum maksimal. Apalagi yang menurut Marcel belum Marcel lakukan? Tidak rapi datang sekolah. Tidak rapi, maksud sering tidak rapi. Terus kalau di dalam kegiatan belajar di dalam kelas biasa belum masuk kita belajar sama-sama, itu menurut kalian apa yang kamu belum buat? Maksudnya ya itu menurut kalian melanggar gitu. Apa yang kalian belum buat ketika aktivitas belajar itu? Mandi? Ribut. Oke. Itu Fandi mengaku diri sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Fandi. Keren. Siapa lagi? Ayo. Fandi bilang ribut, ayo. Tidak catat. Tepuk tangan untuk. Ya, ini kita sudah mulai berkali ya. Ya. Siapa lagi? Tom. Tidak menghargai guru. Itu bukan untuk siapa lagi? Ona? Tidak konsentrasi. Tidak utang untuk Ona. Jadi kita berani. Ada lagi yang mau bicara selain ini? Suka mengganggu teman. Suka mengganggu teman. Tepuk tangan untuk Nan. Nah, kita sudah semua ini kita sudah bicara. Nah, itu kita sudah menyadari bahwa kita sudah melanggar ya, melanggar suatu aturan. Nah, sekarang kemudian kita akan lanjutkan ya kalian sekarang tadi kan kita sudah sebut ini begini. Sekarang yang kita mau di dalam kelas itu seperti apa? Tommy? Jangan ribut. Tepuk tangan untuk Tommy. Putri? Konsentrasi untuk belajar ya. Ya, tepuk tangan untuk Putri. Yang kalian mau di dalam kelas semuanya bagaimana? Tertib, ya tepuk tangan. Lydia? Disiplin. Ya, tepuk tangan untuk Lydia. Disiplin. Tenang kalau guru lagi. Terang. Ya. Artinya menghargai ya. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Dan kita akan menulis. Menjaga kebersihan dalam kelas. Ya, menjaga kebersihan dalam kelas. Tepuk tangan untuk Lydia. Menjaga kebersihan dalam kelas. Ada lagi? Ada lagi? Semua bisa bicara. Semua bisa bicara. Dixon. Dixon mau seperti apa dalam kelas? Menghargai guru. Tentang untuk Dixon. Oke. Adik Renata? Adik Renata? Ya. Mau seperti apa? Renata. Absalom. Mau mana?
Rajin sekolah. Dia datang di kelas tepat waktu, rajin sekolah. Tepuk tangan di sini. Oke. Nah, sekarang berpakaian rapi. Berpakaian rapi saat belajar di dalam kelas. Oke, mantap. Taruh di sini. Ini terkait dengan kerapian. Ya. Yang berikut, tenang dalam proses pembelajaran. Berarti, ya, berarti saling menghargai. Ya, kan? Saling menghargai. Dia bagian satu lagi. Kemudian menjaga kebersihan. Kebersihan, tertib dalam belajar. Ya, tertib kebersihan. Ya, di sini saya yakin bahwa saya bisa mengerjakan soal yang guru kasih. Berarti ini nilai apa? Nilai apa? Taat ya? Taatan. Ya, menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan. Tadi ada di sini. Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan satu baris. Menyangkut dengan kebersihan dan satu baris, menyangkut dengan tertib dalam belajar satu baris, terus berpakaian rapi atau kerapian di satu baris. Ya. Selanjutnya, Pak Guru kasih kesempatan untuk mulai dari email. Silakan ambil, kemudian baca dan kelompokkan sini. Kalau yang di kerapian punya, kerapiannya di sini. Di kebersihan punya, di kebersihan, kemudian yang di saling menghargai, salah satu. Silakan. Baca buat untuk teman-teman bisa dengar. Sekali lagi agar kuat. Menghargai guru. Ya, saling menghargai. Berarti di situ mana yang saling menghargai? Tenang, ya. Keren. Tepuk tangan untuk gimana? Ya, tenang dalam pembelajaran, saling menghargai. Berarti satu kelompok saling menghargai. Next. Ambil baca. Tertib di saat belajar dan menghargai guru. Tertib di saat belajar dan menghargai guru. Berarti menghargai. Ya. Tertib dan menghargai. Kita lebih ke menghargai. Oke. Next. Baca kuat ya kata Steven. Saya yakin saya ikhlas. Berarti saya yakin saya naik kelas, berarti itu keyakinan untuk disiplin belajar ya. Disiplin. Oke. Saya yakin bahwa saya bisa. Oke, di sini. Ini kita disiplinnya ada di sini. Disiplin. Terkait disiplin. Oke. Ona. Rajin ke sekolah. Di disiplin.
3.000. Ya. Berarti menghargai. Ya toh? 3.000 berarti saling menghargai. Ada? Iya. 3.000 berarti menghargai toh? Ya, kalau belajar ada yang dilihat tugas, mau diterangkan. Oh, ya bayangkan. Agak kuat kan? Kita harus menghargai guru dan terangkan. Oh, saat terangkan di kelas. Berarti menghargai kelas. Hargai? Ya, oke. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kebersihan. Dia tersendiri lain ada? Oke, kebersihan. Tepuk tangan dulu. Disiplin tertib di dalam ruangan kelas. Disiplin. Ada disiplin? Ya. Rajin sekolah. Di bawah ya. Silakan. Ayo. Berarti saling menghargai. Mantap. Tangan dulu. Ya, Menghargai guru suka melawan guru. menghargai. Ya, ambil dia punya nilai positif. Menghargai. Jadi apa? Lanjut. Ada yang menyampaikan guru Ya. tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu teman. Berarti menghargai, saling menghargai. Disiplin juga bisa. Ya. Tidak mengganggu teman. Jadi menghargai. Oke. Tommy.
Untuk Kalau ibu guru lagi kerangkaan jangan ribut. ini menghargai juga. Ya, tepuk tangan untuk saling menghargai. Ya. Baik. Saya yakin bahwa saya bisa berubah menjadi siswa yang tertib. Tertib. Mas Edi. Terakhir ya. Saya ingin menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan terjaga, jangan melanggar Pelanggan. Intinya kebersihan, ya, kebersihan. Oke, berarti dia kebersihan dan tersendiri lagi. Ada kebersihan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita masing-masing sudah menulis, inilah kita punya keyakinan. Ya, kita sendiri sudah menulis dan kita harus bertanggung jawab atas kita punya keyakinan hari ini. Ya, sepakat? Sepakat. Jadi semua yang ditulis hari ini kita harus apa? Lakukan. Hari ini masing-masing ingat. Hari ini saya tulis apa? Kita akan ambil kesimpulan dari kita punya keyakinan hari ini sebagai keyakinan kelas 8. Sebagai keyakinan kelas 8. Nah, nantinya keyakinan ini akan kita buat dalam satu kesimpulan, kemudian semuanya akan bertanggung jawab dengan tanda tangan dokumen. Jadi semua harus melakukan semua keyakinan kita hari ini. Puas? Puas. Baik, kita ambil kesimpulan. Keyakinan kita lihat, kita sudah buat, kita punya keyakinan kelas dan sekali lagi guru bacakan kita punya keyakinan yang kita sudah buat bersama hari ini. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kerapian dan dalam proses belajar mengajar. Ini sesuai dengan yang kita yakin. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai guru dan teman dalam atau saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ya, toh, dari mana kebersihan, toh? Ya, kebersihan artinya kebersihan diri maupun kebersihan di dalam kelas, dalam kegiatan belajar. Yang keempat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nah, dokumen ini masing-masing akan tanda tangan secara bergiliran dan tangan sampai selesai. Kemudian nanti yang mengawal dokumen ini atau keyakinan ini, yang mengawal keyakinan ini adalah wali kelas atau ya yang akan mengawal ini. Kemudian nanti ke depan kalau ada keyakinan lagi yang mau diperbarui, nanti Bapak wali kelas akan bersama-sama untuk membuat keyakinan. Oke, terima kasih. Silakan masing-masing bisa tangan mulai dari Absal. Ada nama di sini, silakan ada. Yang kedua, Adi Renat Salama.
Yang ketiga Ayu. Yang keempat Berto. Ayu, Berto. Yang berikut Bayangkara. Yang berikut Kristomi. Enam kan? Exit. Ya, nomor 7 ya. Ya, yang berikut Dixon. Edward. Karen. Lydia. Berikut Marcella. Marvel.
Steven. Pandi. Pandi sudah? Siapa dulu? Opa. Iya. Steven. Sing. Saya mari. Oke, sudah semua ya? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya wali kelas, anak-anak semua punya wali kelas, Bapak Yan akan tanda tangan dokumen ini sebagai keyakinan kelas kalian dan akan ditempelkan kemudian di kelas untuk kalian semua bertanggung jawab atas keyakinan yang sudah kalian tulis hari ini. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Dan ingat bahwa semua keyakinan ini kita harus terjemahkan dengan baik, mulai dari kerapian, disiplin, saling menghargai, menjaga kebersihan, semuanya harus dijalani dengan baik. Yakin? Yakin. Yakin. Kita untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, satu pimpin doa untuk kita berbagi. Margaret. Kami akan pulang untuk bisa mengajar kami agar kami sekolah dengan selamat. Menjalankan kami, menjadikan nama Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita ini kembali, nanti ada Saya sangat senang dan gembira. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah ada di ruangan ini. Sedikit informasi bahwa dalam kegiatan ini saya dalam kapasitas sebagai calon guru pengajar. Jadi saya tidak sebagai kepala sekolah, tapi saya sebagai calon guru penggerak yang sementara ini dalam proses belajar. Dalam proses belajar sehingga dalam kegiatan hari ini juga tidak ada kesan untuk saya memberikan pengajaran atau memberikan itu, tidak ada kesan seperti itu. Ini hanya semata-mata kita saling bercerita, berkolaborasi, menggali kita punya pikiran bersama untuk proses ini. Jadi itu sedikit gambaran. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih. Walaupun kita kemarin kegiatan untuk dengar semua kegiatan untuk punya kita berkontribusi tenaga, pikiran segala macam, tapi hari ini kita ada di sini lagi untuk satu kegiatan.
yang tentunya kita harus praktekkan atau pahami. Jadi yang pertama disiplin positif, yang kedua keyakinan keras, yang ketiga ada posisi kontrol, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima ada segitiga restitusi. Nah, mungkin istilah-istilah ini kita dengar seperti kayak istilah gampang, tapi mungkin di Bapak Ibu yang lain mungkin juga sudah pernah mengenal bahkan mengalami kegiatan ini. Jadi untuk semua ini Bapak Ibu tidak pernah lari jauh-jauh dari kita punya aktivitas di sekolah. Semuanya kita sudah praktekkan, semuanya kita sudah buat. Hanya sekarang mungkin kita selaraskan dengan teori yang mungkin kita bisa selaraskan. Oh, ini kita punya kegiatan ini sesuai dengan implementasi budaya positif yang disiplin positif, keyakinan keras, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia atau segitiga positif. Yang pertama untuk disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif ini sebelum kita lanjut saya minta pikiran dari kita semua dulu. Kita masing-masing punya pikiran tentang disiplin positif. Mungkin kita punya gambar tersendiri, baru kita lihat apa yang dituliskan oleh pakar atau yang merumuskan teori. Jadi saya minta kita semua punya pikiran. Saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh yang menulis definisi disiplin positif. Saya berikan kesempatan pada semua mungkin berdirikan, mungkin dari orang senior dulu namanya positif, disiplin positif. Baik, terima kasih. Kalau kita ngomong tentang disiplin, jadi bukan disiplin dan positif. Kalau makan dengan disiplin sendiri adalah artinya bahwa ada ketentuan yang perlu dipatuhi, yang perlu dipatuhi, dan menjadi sebuah komitmen dari seseorang misalnya untuk diikuti, misalnya tentang waktu, misalnya tentang kegiatan yang harus sesuai dengan ini. Dan amal yang positif itu hal yang baik, hal yang benar, hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau untuk positif artinya ketentuan yang kita secara bersama dan diikuti secara bersama dan berdampak pada semua. Ya, baik, terima kasih. Bapak senior bilang disiplin positif itu kita mengikuti ketentuan yang sudah ada, seperti misalnya datang tepat waktu dan beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas informasi. Menurut saya disiplin positif itu kan banyak pendapat tentang disiplin itu kan yang harus kita lakukan di dalam masyarakat, di sekolah, dan itu sudah diterapkan disiplin positif. Menurut saya disiplin positif itu bagaimana aturan-aturan yang di sekolah yang diterapkan di sekolah itu yang kita laksanakan, dan juga di mana aturan-aturan di masyarakat itu juga ada disiplinnya positif. Bagaimana kita cara melihat lalu lintas, kan di situ ada aturan-aturan dari pemerintah. Masyarakat budaya juga pasti ada disiplin positif. Bagaimana caranya kita mengatasi itu. Jadi menurut saya disiplin itu bagaimana kita melaksanakan aturan-aturan yang diterapkan di masyarakat, di negara atau di sekolah. Menurut saya itu. Terima kasih. Kalau menurut saya dari kata disiplin berarti itu sebuah aturan yang sudah kita harus lakukan. Sedangkan positif itu mungkin cara kita melakukan
atau cara kita mendukung sebuah aturan itu secara ikhlas, secara tanggung jawab, yang kita mungkin dari guru barangkali mungkin salah satu tanggung jawab sebagai guru barangkali dalam proses belajar mungkin kita mengajar anak-anak untuk contohnya disiplin dalam waktu, disiplin dalam kerja tugas dan lain sebagainya. Mungkin itu masih komitmen dalam berbuat baik untuk mengubah diri supaya menjadi jauh lebih baik. Karena saya butuh dep suara juga. Kalau misalnya positif itu maksudnya komitmen. Lanjutkan. Bebas saya ikut bicara. Kita sini akan terima sebelum pulang ke sini. Komitmen untuk melakukan hal baik. Komitmen supaya bisa merubah diri. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kata disiplin itu jadi merujuk kepada suatu tingkah laku dalam diri kita, di mana kita harus secara tidak langsung kata disiplin itu merujuk bahwa kita harus melakukan sesuai dengan aturan. Nah, kalau menurut saya kata disiplin itu sudah pasti merujuk pada kata positif. Itu adalah perbuatan yang positif yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan yang ada, baik itu di sekolah, di masyarakat, maupun meskipun itu masih sulit untuk saya lakukan. Terus disiplin dalam pekerjaan, selalu tepat waktu dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan, baik di sekolah maupun yang ada di masyarakat ataupun yang paling kecil yang ada dalam rumah kita. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang saya bisa anggap di sini disiplin itu suatu tanggung jawab atau tekad dari setiap orang untuk bagaimana dia loyal atau taat terhadap aturan. Disiplin. Sedangkan positif ini berbalik dengan negatif. Ada hal lain yang mau ditunjukkan di sini. Rasa tanggung jawab itu ditunjukkan dengan hal yang lain. Terima kasih. Biar. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin positif itu menunjukkan sifat atau tabiat seseorang yang mencerminkan dirinya sebagai yang ada seorang guru dan juga seorang peserta didik. Terima kasih. Baik, luar biasa. Yusuf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam.
meminta waktu kami orang yang sama. Saya sampaikan wassalamualaikum. Ya baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Ya kita tepuk tangan untuk bersama. Ya baik Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini luar biasa. Dan itu semua sudah mewakili semua teori yang saya pernah baca di buku pencerah. Jadi semua pendapat Bapak Ibu luar biasa. Oleh karena itu kita hanya kembali melihat teorinya seperti apa. Jadi ya ini sudah kita lewati ketika mendengarkan disiplin apa yang terbaik, apa yang terlintas di pikiran kita. Jadi menurut Hajar Dewantara itu disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu menurut Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Menurut Hajar Dewantara. Kemudian seorang yang memiliki disiplin dan diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Tadi semua bicara itu semua tanggung jawab, mulai dari prof senior sampai semua tanggung jawab. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kewajiban universal. Jadi nilai-nilai kebajikan pasti kita sudah tahu semua. Nilai-nilai kebaikan, etika, sopan santun, tata krama, segala macam. Kemudian disiplin positif yang dikemukakan oleh Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, satu ahli, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Bentuk kontrol diri kita sendiri yang mengontrol kita sendiri, di mana bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal atau secara umum. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, sebelum masuk ini ada satu hal yang benar untuk kita lihat dulu, yaitu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sehingga itu dia ada hubungannya. Kenapa harus ada disiplin positif? Kenapa tidak disiplin saja? Kenapa harus disiplin positif? Di sini dikatakan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini juga bisa kita bedakan dari waktu. Motivasi intrinsik itu ya bagaimana? Contoh konkret saja. Satu. Tetapi mereka dengan sendirinya termotivasi. Gitu. Sedangkan untuk yang ekstrinsik itu mungkin perilaku atau apa yang yang mungkin tidak sebenarnya tidak di dalam diri siswa, tetapi mungkin dia terpengaruh dari luar mungkin dari lingkungan sehingga, atau misalnya tadi yang dibilang tentang disiplin waktu tadi itu mungkin karena berpengaruh juga, mungkin kita buku tadi mungkin terlambat dan lain itu juga, jadi mungkin sangat berpengaruh itu, dan mungkin teman-teman atau dari orang tua dan lain itu termasuk dari itu. Jadi terima kasih. Terima kasih atas informasi. Menurut saya motivasi intrinsik itu memang dalam cara kita diri sendiri apakah kita bisa disiplin atau tidak.
itu dalam diri kita, kesadaran kita. Contohnya, kalau kita memberikan motivasi untuk anak-anak didik kita koreksi diri dari diri kita dulu. Apakah kita juga bisa sebelum jam 7 kita sudah datang, atau sebelum jam 7 itu kita sudah belum bangun? Disiplin dulu dalam diri kita. Apakah setelah kadang-kadang datang di pagi jam 7.30 kita nasihati, ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 7 lewat atau jam 8. Kita memberikan nasihat, memberikan motivasi. Apakah dalam diri kita juga ada kesadaran, dalam diri kita juga ada? Gitu. Kadang-kadang kita memberikan motivasi, itu tidak, contohnya dalam rumah kalau kita berkeluarga, kadang-kadang kita menasihati anak kita. Jam ini kau harus bangun, jam ini kau harus mandi. Tapi kita tidak juga bangun. Memberikan contoh positif, motivasi, intrinsik dalam diri kita. Apakah jam 7 kita sudah ada di sekolah, atau jam 8 kita ada di sekolah? Ini harus kita mampu. Apakah kita bisa mempertahankan motivasi intrinsik dalam diri kita atau tidak? Karena yang contohnya intrinsik. Kalau intrinsik banyak yang mempengaruhi. Nanti kalau mempengaruhi anak didik kita dari luar, kadang-kadang jam 7 jangan buka, buru dan marah. Jadi karena anak-anak itu anak-anak terbiasa jam 7 juga harus masuk sekolah dan karena kebiasaan sekolah seperti itu. Hanya itu saja. Terima kasih. Ya, istri orang kita terasa ini berarti dan X itu artinya juga. Jadi orang kita motivasi istri berhubungan dengan ini, artinya tentang kebaikan, tentang hal yang bijaksana itu dia membuat itu karena sudah lahir kasar dari diri sehingga dan bukan istri aja dijual dari diri dia. Dalam asli dalam konsep bahwa ada faktor X, mungkin paksaan, mungkin karena ada hubungan atau kan ada faktor lain yang sebenarnya bukan dalam diri. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau ada saya akan mengenal contoh di dalam dalam hadis berhubungan dengan doa. Tuhan itu tidak mengharapkan berapa banyak orang berdoa dalam Tuhan. Kita doa kita itu motivasi dalam doa. Itu doa dari mungkin ini yang saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Bapak Ibu punya pendapat semua itu sudah mencerminkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi semua itu sudah mendapatkan sebuah motivasi tersebut. Sekarang nanti kita akan lihat peluangnya dan bagaimana kita punya aplikasi di sekolah. Jadi misalnya pada kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan itu sudah termuat dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu dimensi masing-masing. Yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi dari dimensi itu terkandung sejumlah nilai-nilai kebajikan bisa ada. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Betul. Sedikit ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sahabat yang bisa memberikan masukan untuk kita. Silakan. Motivasi perilaku manusia. Yang kita semua ini apa yang kita buat tentunya harus motivasi perilaku manusia. Biasanya seperti apa itu yang saya mau juga kita share di sini. Motivasi perilaku manusia. Ada yang mau berpendapat? Jadi kalau kita lihat di teori. Maksudnya
Baik, terima kasih. Jadi semua motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi sebenarnya adalah motor penggerak yang ada di dalam diri manusia itu orang dengan motivasi karena dia lain adalah diri manusia. Dan orang tentang perilaku manusia itu artinya segala terikat aktivitas dari manusia itu, baik itu berdampak positif maupun negatif, yang itu disebut dengan perilaku manusia. Segala motivasi itu antara penggerak dan membuat manusia itu melakukan apa saja, baik itu baik maupun tidak. Mulai, artinya, Baik, terima kasih. Kalau menurut saya motivasi perilaku manusia itu, kalau menurut saya itu seperti alasan kenapa manusia berperilaku seperti itu. Alasannya itu bisa alasan dari dalam diri maupun alasan dari ekstrinsik dan intrinsik. Jadi motivasi itu lebih seperti motif. Kalau menurut saya alasan kenapa manusia harus berperilaku seperti itu. Biasanya ada yang seperti kalau dari dalam diri ya seperti dia sadar atau dia memandang perlu maka dia melakukan itu, atau bisa juga dari faktor luar dimana seperti ada paksaan, hukuman, terus kata-kata yang membangun. Terima kasih. Kalau menurut saya ingat satu ungkapan dari seorang ilmuwan berdasar dalam Aristoteles yang bilang, memanusiakan manusia untuk hidup manusia. Oke, terima kasih. Dulu, Motivasi perilaku kebetulan ini sedang saya lakukan itu seperti contoh tindakan yang ingin membuat perubahan kalau menurut saya, walaupun itu acuannya dari pihak lain. Kalau menurut saya motivasi ini seperti sebuah dorongan dari ketika perilaku kita melihat perilaku orang itu, misalnya orang itu mungkin dia mau membuat sesuatu yang positif atau yang baik, tetapi mungkin dia karena tidak mampu melakukan, mungkin ada beberapa hal yang kita perlu mendorong atau membantu dia untuk mewujudkan dia punya sikap atau perilaku tersebut. Itu saja. Kalau menurut saya motivasi itu termasuk Ibu Mama Ica kasih tahu tadi, motivasi itu dorongan perilaku itu tingkah laku kita, atau contohnya perilaku motivasi dorongan perilaku manusia. Contohnya kadang-kadang anak-anak nonton film memberikan motivasi, saya mau jadi guru itu hebat, perilaku kan hanya perilakunya dia mengikut, anaknya mau jadi ini. Tapi kita juga sebagai orang tua, dimana kita melihat perilaku anak kita, apakah dia ini, anak ini perilaku seperti ini, apakah dia biasa-biasa nonton TV atau apa. Hanya contohnya superhero, ada perilakunya dia perilaku seperti yang mengikuti idola mereka, dorongan mengikuti apa yang dibuat idola mereka. Hanya itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Memang semua pendapat ini dari pihak tadi untuk memanusiakan manusia, kemudian dari semua pendapat ini luar biasa, sudah memuat semua yang menjadi teori motivasi perilaku kita lihat bersama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Jadi motivasi pertama ini dia masuk intrinsik atau ekstrinsik mobil.
berarti dia masih X ya. Karena dia termotivasi karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Karena dia hanya berpikir nanti ada hukuman jadi kita kerja. Ini nanti ada peringatan jadi kita kerja. Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Itu termasuk saya juga. Kita ini juga ya, misalnya kita atas atau kepala sekali ya, kita mestilah kita cari muka sedikit. Itu ada motivasi itu juga. Termasuk saya juga begitu. Ya, untuk mendapatkan penghargaan atau kita ke di sana orang lah ya SMP Bandar begini ya. Itu kadang-kadang itu ada. Ya, dan saya akan turun cerita di sini bahwa orang sebut kita bersekolah begini. Ya, itu saja seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tiga motivasi perilaku manusia. Yang satu dan yang kedua itu kita bisa kategorikan motivasi X, prinsip. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Seperti itu. Baik, selamat pagi Alif. Alif, hari ini Pak Guru dengar kalau kamu terlambat datang sekolah. Ya. Betul. Tentunya terlambat itu kita sudah melanggar kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Alif hari ini terlambat, tentunya Alif punya alasan kenapa Alif datang terlambat. Alif harus antar mama ke kantor sebelum datang sekolah. Ya. Baik. Kalau terlambat itu kita sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin. Ya. Berarti Alif kita sudah melanggar keyakinan. Alif sudah melanggar keyakinan kelas yang namanya disiplin. Baik. Kemudian kalau menurut Alif supaya Alif jangan terlambat lagi, apa yang Alif harus lakukan? Mengantar mama lebih sejuk atau meminta kakak dan bapak yang mengantar. Mengantar mama lebih sejuk atau meminta kakak dan bapak yang mengantar mama ke kantor supaya Alif jangan terlambat sekolah lagi. Baik, terima kasih Alif. Terus Alif kapan melakukan ini supaya bisa merubah dan Alif tidak terlambat lagi? Mulai besok Alif sudah melakukannya dan tidak terlambat lagi. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa, silakan Alif kembali ke kelas. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Syarif Mau. Hari ini saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Guru tentang hal disiplin dan terapian. Terima kasih.